Saya di sini selaku moderator. Nanti sesi acara kita itu kurang lebih 1 jam. Nanti juga ada materi yang akan disampaikan dan juga ada interaksi, kita tanya jawab. Kita informasi saja. Kita hanya berbagi informasi saja Bapak Ibu. Dan sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, kalau misalkan saya berdiri di sini bukan berarti nguyai segoro. Kalau berbicara guru penggerak Nogosari itu gudangi. Jadi dan Bapak Ibu panjenengan semua juga sudah senior seperti Bu Mortasia, Bu Ayu dan sebagainya, dan dari Nogosari 2 juga Bu Mun dan sebagainya. Saya ngapunten bukan nguyai segoro, tapi hanya sharing informasi saja Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini sebelum kita berbicara tentang budaya positif, saya akan memberikan sedikit gambaran secara umum dulu berkaitan dengan masalah budaya positif, dan nanti selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya Bapak Ibu. Sebelum kita berbicara tentang budaya positif Bapak Ibu, ini sekali lagi ngapunten terima sebelum kita berbicara tentang budaya positif Bapak Ibu, kita akan berbicara dulu tentang masalah apa yang disebut dengan teori paradigma, teori kontrol. Jadi pentingnya budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu adalah menciptakan untuk dunia yang berkualitas. Jadi pendidikan itu adalah sebuah lahan untuk menyemai sebuah budaya. Dan nek awake dhewe ke depan itu ingin memiliki budaya seperti apa nanti ke depan negara kita, anak-anak dewe sobat iki pengen duweni lingkungan yang seperti apa, ya dari sini harus kita tanam. Maka untuk menimbulkan kebudayaan yang nanti ke depan sesuai yang kita harapkan, gen awake dewe gak mang-mang pertumbuhan anak didik kita ke depan, maka itu harus kita cetak dari sekarang. Salah satunya kita harus menciptakan dunia yang berkualitas. Dunia yang berkualitas itu diawali dengan budaya yang positif. Nah, untuk memahami budaya positif Bapak Ibu, kita harus pemahaman dulu mengenai tentang teori kontrol. Ini perlu sekali Bapak Ibu, karena teori kontrol ini berkaitan dengan bagaimana kita mengendalikan diri kita ketika kita berinteraksi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan murid utamanya. Karena sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara, kalau pembelajaran itu objeknya adalah murid, dan murid. Nanti gak ono TPP, gak ono gaji 13, gak ono yang itu memiliki faktor eksternal di luar sehingga berpengaruh pada proses pembelajaran kita. Jadi memang targetnya murid, dan murid. Oleh sebab itu kita diperkenalkan dulu tentang apa yang disebut dengan teori kontrol. Ternyata dalam teori kontrol itu kadang kita memberikan sebuah ilusi ketika kita berhadapan dengan murid dan sebagainya. Karena budaya positif ini Bapak Ibu tidak hanya kita terapkan dalam lembaga saja, ternyata bisa kita terapkan dalam keluarga nantinya. Ilusinya yang pertama adalah ilusi guru. Oke Bapak Ibu, ngapunten ada kendala teknis, sambil menunggu diperbaiki oleh tim teknis kami, kita akan melanjutkan terkait masalah diseminasi tentang budaya positif ini. Tadi saya sebelum menyampaikan tentang masalah budaya positif yang akan disampaikan oleh teman-teman, saya akan memaparkan dulu kerangka berpikir kita yaitu tentang teori kontrol. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya teori kontrol itu perlu kita lakukan, perlu dimiliki oleh guru pengendali, karena kita berhadapan langsung dengan siswa. Karena dengan kita memahami tentang teori kontrol, maka kita menentukan pola kita bagaimana memperlakukan murid-murid kita. Yang kita harus pahami di sini ada beberapa ilusi yang dikenalkan tentang masalah teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini seolah-olah kita sebagai guru, sebagai teacher center, kita akan mengendalikan apa yang akan kita hadapi. Murid itu seperti ada dalam cengkraman kita. Ini sebenarnya ada sebuah ilusi Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sebenarnya tindakan yang kurang tepat. Dengan kita memberikan beberapa suatu stigma kepada murid seolah-olah murid itu bersalah karena melakukan sebuah kesalahan, itu merupakan ilusi yang kurang pas bagi saya. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan itu memberikan sebuah kemanfaatan. Satu contoh misalkan ketika ada anak yang salah
karena dia terlambat lalu kita hukum menghadap bendera dan disuruh hormat dan sebagainya, itu juga belum tentu benar. Atau kadang ada seorang guru menghukum muridnya dengan cara membersihkan sampah misalkan. Nanti bisa jadi kadang cara berpikir murid itu nek carane ngono aku mending ngresiki sampah semacam itu. Dia lebih baik melanggar peraturan karena budaya positif itu dia anggap santai dan rileks saja. Oleh sebab itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut bagaimana memposisikan anak-anak terhadap proses pembelajaran ini. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga tidak benar. Kenapa? Karena dalam pengenalan pendidikan yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah guru ini berposisi sebagai among, dia sebagai penuntun. Dia kalau kita ibaratkan, kita analogikakan seorang petani. Guru itu adalah seorang petani. Fungsinya mau nandur, mengandani lemah, biarkan tumbuhan itu sing jagung ya tak tukul jagung, sing pari ya tukul pari. Itu adalah fungsi dari seorang guru. Itu tadi Bapak Ibu paparan dari saya, gambaran untuk materi yang lebih lanjut. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Windia. Beliau adalah CGP Angkatan 10 dari Nogosari. Kepada beliau kami persilakan. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Selamat pagi. Masih bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi, semangat, yes, luar biasa. Selamat pagi, semangat, yes, luar biasa. Nah, untuk semangatnya, agar tetap semangat dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tarno, saya kebetulan ini menyampaikan tentang disiplin. Nah, Bapak Ibu semuanya mungkin sudah terngiang-ngiang ya, selalu terngiang disiplin. Apa sih menurut Bapak Ibu kata disiplin itu? Menurut disiplin, menurut Bapak Ibu mungkin bisa dijelaskan sedikit saja. Lebih berkaitan ke apa? Coba, mungkin Bunia. Disiplin menurut Bunia? Menurut saya disiplin itu berkaitan dengan karakter. Berkaitan dengan karakter siswa. Oke, Bulia, disiplin. Tepat waktu. Nah, begini ya. Kalau disiplin di sini itu biasanya berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan kita untuk mendapatkan. Nah, kata disiplin ini sering biasanya dihubungkan dengan kepatuhan atau tata tertib seperti itu ya. Dari situ kata disiplin dihubungkan juga dengan hukuman. Biasanya kalau anak-anak kalian harus disiplin. Berarti kalau disiplin itu anak-anak harus patuh, harus mengikuti begitu. Lebih ke hukuman. Padahal sebenarnya hukuman itu adalah sesuatu alternatif yang paling belakang. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Nah, di sini makna disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan juga murid-murid. Jadi untuk mendapatkan suatu disiplin itu memang didasari dari disiplin di dalam diri kita sendiri. Karena disiplin itu ada juga faktor yang orang-orang itu menginginkan disiplin. Saya ingin disiplin. Saya ingin disiplin agar ada yang ingin dipuji, ada. Saya disiplin ingin mendapatkan hadiah, ada. Saya disiplin, saya takut hukuman, ada. Tapi itu semuanya faktornya itu dari eksternal, dari luar. Jadi yang harus ada itu disiplin diri itu dari dalam diri kita sendiri. Karena kita berkeinginan pada diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Itu yang lebih tertanam, yang
baik begitu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau dengar kata disiplin tuh selalu hal-hal yang tidak nyaman, yang membuat kita itu merasa ada hal-hal yang jika kita tidak melakukan maka ada sesuatu hal yang kita dapatkan begitu, yang hal-hal yang tidak nyaman yang kita dapatkan. Selanjutnya, nah, dari sikap disiplin itu kita akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal di sini sifat-sifatnya itu positif, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat manusia itu kan banyak yang positif. Contohnya seperti mandiri, terus bernalar kritis, bertanggung jawab, itu kan termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Dan setiap manusia pasti menginginkan sifat-sifat positif yang seperti itu yang tertanam dalam diri kita sendiri. Begitu termasuk kepada murid-murid kita. Nah, kita sebagai pendidik juga berharap bahwa murid yang kita inginkan adalah murid-murid yang mampu mempunyai disiplin positif yang baik. Nah, disiplin positif ini memang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Terutama itu tadi, bagaimana caranya bahwa disiplin positif ini bisa berada dalam diri anak-anak didik kita. Nah, di sini ada beberapa teori motivasi itu tanggung jawab ataupun kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu. Ya, jadi yang benar-benar yang lebih bagus itu adalah di dalam diri. Walaupun yang eksternal juga mendukung. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara di sini yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dalam suatu pembelajaran atau kita sebagai pendidik mendidik anak-anak kita untuk memerdekakan, untuk pembelajaran yang merdeka, itu kita harus benar-benar memiliki disiplin diri yang kuat, terutama kepada siswa dan siswi. Disiplin diri yang kuat ini memang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Adapun di hukum ini pengaruhnya itu ada pengaruh jangka pendek dan ada juga pengaruh yang jangka panjang. Yang kedua, ada penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Dan yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Ya, menurut saya bisa. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Karena apa? Terkadang kalau kita itu memberikan suatu penghargaan kepada siswa, jika faktornya itu adalah mereka ingin suatu penghargaan, jadi jika tidak diberi penghargaan maka tidak termotivasi lagi, tidak dilakukan dengan baik lagi jika tidak ada imbalannya atau tidak ada penghargaannya. Begitu. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, bisa juga penghargaan bisa mematikan kreativitas siswa, betul. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, betul sekali ya. Penghargaan memang betul sekali ya. Penghargaan itu memang bisa mengurangi motivasi intrinsik. Karena apa? Itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa suatu penghargaan itu siswa atau anak-anak itu lebih berkeinginan
penghargaannya. Jika tidak ada, maka tidak dilakukan. Karena apa? Karena faktor ini faktor eksternal. Jika faktor itu sudah ada dalam diri, melekat dalam diri mereka masing-masing, ada atau tidaknya suatu penghargaan, maka akan tetap memberikan yang terbaik. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Dan yang kelima, fokus pada proses. Nah, di sini ya Bapak Ibu guru, kita memberikan pengakuan kepada murid-murid kita untuk hal-hal yang kecil itu bisa membangun motivasi mereka. Contoh, misal ada siswa yang datang, yang dia kalau untuk pembelajaran itu belum terlalu ya kalau pembelajaran, tapi dia itu rajinnya tanpa disuruh selalu membersihkan kelas, menyapu, ada yang seperti itu. Nah, jika ada siswa kita yang seperti itu, bolehlah kita sedikit memberikan pengakuan kepada mereka, walaupun dalam pembelajaran ya kurang ya, tapi ternyata dia kelebihannya itu dari situ. Bagus sekali ya kamu ya, terima kasih, alhamdulillah, terima kasih bantuannya ya nak, sudah membersihkan mejanya Bu Guru gitu. Dengan seperti itu maka anak itu merasa senang gitu, motivasinya itu muncul secara sendiri tanpa harus diberikan sesuatu atau atau beri hadiah atau uang, tidak begitu. Dengan begitu saja mereka sudah merasa dihargai. Nih, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan pembukanya seperti itu. Nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi contoh pengakuannya seperti itu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi lebih ke ucapan yang positif, hal-hal yang membangun motivasi siswa, tidak harus dalam hal memberikan uang ataupun hadiah. Dari situ terkadang anak-anak itu di rumah itu mungkin tidak mendapatkan mungkin tidak mendapatkan penghargaan atau tidak, istilahnya nggak direken gitu ya mungkin sama orang tuanya. Tapi ternyata di sekolah dengan melakukan hal yang kecil saja, ternyata guru saya mengucapkan terima kasih, ternyata guru saya mengacungi jempol yang luar biasa. Itu membuat anak-anak lebih bersemangat lagi untuk belajar dan pergi ke sekolah gitu ya. Walaupun masih pembelajarannya masih kurang, tapi itu yang membuat mereka termotivasi untuk berangkat ke sekolah. Nah, di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, ini ada hukuman atau konsekuensi. Mungkin ada yang bisa, kalau hukuman itu seperti apa, kalau konsekuensi itu seperti apa. Di sini mencatat, coba tinggal dijawab aja ya, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman? Langsung muncul ada. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman. Yang
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Begitu. Jadi konsekuensi ini lebih ke apa yang harus dilakukan, gitu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang terakhir sendiri, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk konsekuensi. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi ya dengan materinya siapa? Materinya Pak Tarno. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Hukuman, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Dan yang terakhir ya, saya skip, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi kalau hukuman ini bersifat lebih gak enak semuanya, mulai gak enak hati, gak enak fisik, semuanya ada di hukuman. Kalau konsekuensi sebelahnya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Nah, itu tadi ya pembahasan dari saya tentang disiplin, makna disiplin dan teori motivasi. Dan untuk selanjutnya, sebentar untuk restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi restitusi ini lebih ke apa yang bisa mereka lakukan atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Jadi ada murid nih melakukan suatu kesalahan, kemudian gurunya tahu kalau itu salah, kemudian bertanya apa yang harus kamu lakukan agar hal ini tidak terjadi lagi, apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa berteman lagi dengan temanmu yang ini gitu. Jadi ide-idenya itu muncul dari anak itu sendiri, itu restitusi. Saya skip ya, ini restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Kalau restitusi lebih ke solusi anaknya. Nah ini yang selanjutnya, keyakinan kelas yang disampaikan oleh Pak Tarno. Terima kasih Bu Widya. Di sini saya sesi terakhir ya. Sesi terakhir yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Rizky Aswindela, yaitu tentang materi tentang keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Terima kasih Bapak Tarno. Nah ini sebelum ganti saya ini ada SBB dari Bu Windy. Bu Windy. Ayo, ini teman-teman biar tetap semangat Bu Windy. Kita kasih apa yang Bu Windy? Sini Bu Windy, moga. Tepuk apa tadi? Tepuk semangat. Dandang, ding ding ding, dung dung dung, dandang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, se, ma, aha aha, Oke, kita coba ya sama berdiri. Ayo kita berdiri, kita gerakan badan dulu. Pak Tarno, kayaknya juga Pak Tarno, kita dampingi Bapak Ibu kita Pak Tarno. Ding ding ding, dung dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke. Ayo beri kita Ayo. ya. Anu nggak cukup. Ya.
baca nggak cukup, saya di belakang aja gitu. Saya bisa ngisi. Siap ya teman-teman ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bu Windy. Oke. Pak Tano di belakangnya. Nanti di sesi 3 akan ngasih SPP Pak Tano. Oke Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan sangat baik dari Pak Tano terkait teori-teori kontrol ya Pak Tano ya. Ada juga tentang disiplin positif, apalagi tadi teori hukuman, restitusi dan konsekuensi restitusi. Nah, setelah mempelajari itu Bapak Ibu, perlulah kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sudah paham Bapak Ibu? Belum tahu ya. Kita nanti saya akan tanya nanti. Nah, sebenarnya hampir sama dengan peraturan. Mengapa tidak peraturan saja Pak sih? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa? Kira-kira ada yang tahu? Jadi oh gitu, untuk memenuhi peraturan di tiap-tiap kelas kalau katanya Bu Yuni ya, oke. Jadi peraturan sekolah itu dikembangkan jadi keyakinan kelas di masing-masing kelasnya gitu ya, oke. Jadi peraturan dan keyakinan sebenarnya itu hampir sama, berlandaskan sama. Jadi keyakinan itu landasannya tetap dari peraturan. Peraturan itu tetap penting. Kalau nggak ada peraturan maka tidak adanya kestabilan, nggak ada aturan nanti bisa liar nanti. Peraturan itu tetap penting. Cuma biar anak-anak itu lebih mendalami, perlulah kita membuat keyakinan kelas. Nah ini ada pertama itu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa kok pakai helm kalau kita mengendarai? Biar selamat, betul sekali. Intinya nilai yang terkandung dalam peraturan itu atau peraturan memakai helm itu yaitu tentang keselamatan, ya jelas ya. Untuk yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kira-kira biar apa itu? Intinya nilai tidak tertular virus atau lebih ke kesehatan ya, lebih menjaga kesehatan, nilai kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kedisiplinan, ya betul, nilai-nilai kedisiplinan. Jadi setiap peraturan atau keyakinan itu pasti mempunyai nilai-nilai universal yang tadi dijelaskan oleh Bu Windy. Ternyata nilai-nilai itu universal sangat banyak sekali ya Bu Windy ya tadi ya. Intinya untuk mendukung motivasi dari intrinsik, dari dalamnya, jangan dari luar. Kalau peraturan itu hanya dari eksternal ya, memakai seragam, siswa harus memakai seragam, siswa harus datang tepat waktu. Nah itu kan sebuah peraturan, tapi kita kembangkan menjadi sebuah keyakinan. Bapak dan Ibu guru selalu datang pada waktu yang telah disepakati, misalnya itu. Nanti itu kita buatnya bersama-sama dengan siswa. Nah ini dari diagram ini Bapak Ibu kita tahu tetap intinya dari peraturan kelas ya. Peraturan dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Nah sehingga sudah ada intrinsik kan mereka motivasinya untuk menjalankan peraturan itu dari dalam diri, sehingga dari kebiasaan akhirnya timbullah lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif dari beberapa kelas sehingga menjadi budaya positif. Nah kita harapkan nanti di sekolah-sekolah itu mempunyai budaya positif semua. Jadi tidak ada lagi siswa-siswa yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang telah disepakati. Kalau di wilayah SD Nogosari kayaknya murid-muridnya baik-baik semua sudah ya. Ada yang berkelahi mungkin? Ada ya? Ada. Tiap hari katanya Bu Ferry ya. Mungkin itu kita harus usaha biar nilai menghargai temannya itu lebih tinggi sehingga tidak ada perkelahian di antara siswa. Nah ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas.
Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nanti ada contohnya ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, jadi umum, tidak khusus kepada satu kelas. Sebenarnya bisa menjadi keyakinan di seluruh kelas sebenarnya. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Diingat-ingat ya, intinya juga bentuk positif. Jadi tidak boleh mencoret-coret. Nah, kata tidak itu lebih ke negatif. Jadi dirubah menjadi yang positif, harus menjaga kerapian bangku atau kebersihan bangku. Jadi dirubah, jadi mindsetnya anak-anak itu enggak negatif, lebih ke positif ya, lebih positif, menjaga kebersihan bangku, menjaga kebersihan kelas. Nah itu kan lebih positif. Jangan ada kata-kata negatif. Kalau katanya BBPMP gitu, BBPGP ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan terlalu banyak, nanti buat keyakinan kelas ada 100 keyakinan, ono lali ya. Gak usah kayak ini. Jadi minimal 10 aja. Jadi yang penting 10 itu bisa terlaksana, atau mungkin 5 saja cukup. 5 tentang ketertiban, tentang kebersihan, tentang menghormati, menghargai. Gak usah banyak-banyak, 5 aja yang penting bisa terlaksana dengan baik. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jelas ya, karena keyakinan itu disepakati bersama dengan anak dan murid. Pasti harus bisa diterapkan di lingkungan itu. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Nah, ini bedanya keyakinan kelas dan peraturan Bapak Ibu. Kalau peraturan itu datangnya dari atas ke bawah. Jadi biasanya kepala sekolah membuat ya bersama guru-guru, akhirnya dilaksanakan oleh seluruh siswa. Sedangkan beda dari atas dulu, peraturan dari atas diterapkan sampai ke bawah. Kalau keyakinan kelas beda, itu diskusi dengan siswanya dari bawah, disepakati dan diterapkan. Jadi anak itu dilibatkan dalam membuat keyakinan itu. Sehingga kalau mereka sudah sepakat, kan sudah dari dalam dirinya itu usul-usulan anak-anaknya sendiri itu. Jadi insya Allah nanti akan dilaksanakan oleh siswa. Nah, ini ya. Coba ada 2 contoh Bapak Ibu, ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kira-kira kesepakatan kelas yang lebih tepat yang sebelah mana? Kalau menurut Bapak Ibu? Kalau yang kiri itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Kalau yang kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Kalau yang dharma wanita, coba kalau yang sepakat sebelah kiri atau yang hijau, punya angkat tangan atau mau baca dulu. Yang putih. Lebih sepakat yang putih ya. Sebenarnya kan hampir sama ya. Sama-sama menjaga situasi di dalam kelas, kan datang tepat waktu, mengucapkan salam. Cuma kalau menurut yang keyakinan kelas itu kalimatnya lebih apa? Lebih yang masuk yang kanan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, dari situ kan saling menyayangi itu banyak. Gak boleh memukul, gak boleh membuli. Nah, jadi kalimat itu kalimat yang mudah diserap oleh siswa tapi bisa dilaksanakan dengan baik oleh siswa. Nanti kalau ada yang memukul, nah berarti kan melanggar keyakinan kelas. Nanti akan ada segitiga restitusi namanya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Tarno itu. Contoh ya, kita coba buat satu aja kesepakatan kelas. Misalnya coba Bu Lia. Jadi misalnya ini anak-anak ya. Ayo anak-anak, kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, sebenarnya anak-anak itu pengennya itu kelasnya seperti apa? Apa kelasnya bersih? Apa kelasnya tertib atau gimana? Mungkin dari Naklia, pengennya kelasnya seperti apa Bu? Naklia? Pengennya kelasnya bersih, tidak ada sampahnya. Oke, jadi nilai kebersihan. Nah, kalau nilai kebersihan itu gimana enaknya? Kesepakatan kelasnya berarti kami guru dan siswa menjaga kebersihan kelas. Jadi keinginan Naklia tadi ya, ingin bersih, jadilah
sebuah keyakinan kelas, yaitu kami guru dan murid menjaga kebersihan kelas. Dari situ nanti dijelaskan apa aja kebersihan kelas itu. Piket tentang jaga bangku-bangkunya, tidak boleh membuang sampah di dalam loker. Itu kan luas, nanti kita jelaskan ke murid. Ini nggak terlalu lagi. Oh penting ya. Oh nggak bisa sih. Ini ya. Nah ini ada peraturan. Nah salah satu peraturan atau keyakinan kelas yang kita cari nilai kebajikan yang akan dituju. Misalnya ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai apa kira-kira? Nilai itu kayak disiplin, kebersihan, ya. Kira-kira apa nilai apa di sini? Nilai tanggung jawab, bisa nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab sepertinya ya. Nanti kita lihat di akhir. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan tentang apa ini kira-kira? Peduli, bisa peduli. Kebersamaan, toleransi ya bisa. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya lebih ke disiplin ya, jelas ya ini. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai apa kira-kira? Nilai menghormati mungkin ya, atau nilai menghargai. Ya kasih sayang bisa juga, itu betul. Yang ke berapa ini? 5 ya. Dilarang menggunakan narkoba. Tentang kesehatan, betul. Bisa juga. Saya juga belum lihat ini, nanti kita lihat bareng-bareng. Gunakan masker. Lebih ke kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ketertiban atau mungkin biar anak nggak jatuh, nggak nabrak orang, nggak nabrak temannya, ya keamanan bisa juga. Nah kita lihat, deng, betul tadi tanggung jawab Pak Opan ternyata sudah mempelajari di PMN ya Pak Opan ya. Oh enggak, ini menghormati orang lain, betul. Hadir di sekolah 15 menit, disiplin atau berkomitmen ya, tadi Bu Fafa kalau nggak salah ini. Dilarang melakukan kekerasan terkait keselamatan dan menghormati orang lain. Ini kesehatan, ini nggak dibahas tadi. Gunakan masker tentang kesehatan dan jangan berlari di kelas koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Itu adalah peraturan-peraturan yang bisa diterapkan di kelasnya masing-masing atau sekolahnya masing-masing. Intinya untuk mencari nilai-nilai yang ada di sebelah. Nah, selain keyakinan kelas Bapak Ibu, itu saya membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkeluarga. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah ini pasti semua manusia butuh bertahan hidup. Antara lain yaitu kesehatannya, rumahnya, makanannya. Selain itu juga ada kebutuhan biologis. Biologis ini untuk melanjutkan keturunan biasanya. Selain itu juga ada komponen psikologis, yaitu kebutuhan terkait perasaan. Nah ini ada contohnya Bapak Ibu. Saat di kelas, Doni tidur-tiduran dan tidak memperhatikan guru yang sedang mengajar di kelas. Ketika ditanya oleh guru, jawaban Doni adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan. Alasannya karena dia lapar. Nah, lapar itu salah satu dari kebutuhan. Oh iya, sabar nih. Nah lagi ada apa di sebelah Pak Tanon? Hah? Banyak ada. Ya, tak catatkan 5 menit ya. Ini kebetulan tentang bertahan hidup berarti ini. Ya itu nanti. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Nah ternyata setiap manusia itu butuh kasih sayang. Kayak Bu Feni ini ada kepikiran ini gak ada kasihan ini masih. Butuh kasih sayangnya. Bu Windy ini kalau jam 2 wis begitu ketemu suami ini si anak-anak. Karena butuh kasih sayang loh. Berarti kebutuhan kasih sayangnya tinggi Bu Windy. Ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Ini contohnya ya, saat di kelas Doni membawa bekal temannya saat istirahat. Cengel dong gimana ini? Kan mau.
Ketika ditanya oleh guru, Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Oh, caper. Caper. Kayak Pak Asri ya. Oke, ya istilah caper ya. Model-model kayak Pak Asri. Modelannya Pak Asri ya kayaknya ya. Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Koyo nambah ya. Nambah kegiatan teman. Ketika temannya melakukan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memberhentikan dia. Oh, dia kurang perhatian dari orang tuanya. Ya, maka kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima. Nah ini banyak kasusnya kayak gini di murid kita. Biasanya boleh caper, opo Pak Guru lalu ini. Aku, nah kadang itu asli kak, udah putar gak apa asli. Pengen diperhatikan oleh kita sebenarnya. Kadang ada ya kayak gitu. Masih bereaksi. Kalau di sekolah saya itu ada namanya Effendi namanya Effendi itu ada aja tiap hari. Gak tahu emang cari kasih sayang atau memang dasarnya ya Oh, di rumahnya sama neneknya itu ya. Nah, itu salah satu ada muridnya Bu Yayu itu murid khusus tuh ya. Spesial tiap hari itu sering masuk kantor dan saya heran. Sepertinya kurang kasih sayang. Ada di sini Enjo juga. Di rumahnya nggak ada orang tuanya. Oh, betul. Jadi di sekolah itu ada aja misalnya. Kurang kasih sayang. Ini banyak di sekolah-sekolah. Yang kedua penguasaan. Penguasaan ini apa? Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ada. Langsung tak kayak contoh aja ya. Ini kalau banyak. Ini ada Doni sedang mengganggu temannya dan membuat temannya menjadi takut dengannya. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan memenuhi keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Nah ini biasanya sih senang-senang ganggu. Dia merasa penguasaan jadi orang yang paling hebat, orang yang paling kuat. Anaknya sama. Ada juga biasanya kan ya di swasta. Ada juga yang dia merasa paling pintar. Jadi kalau ada temannya yang dapat jelek di CC, dia senang kalau jadi nomor satu kan. Kalau nomor dua dia akan opos sing lapor opos sing piye alasannya ada. Biasanya ada ini. Enggak cuma guru ya, itu juga berlaku pada guru-guru juga sama juga. Ada kayak tadi saya tadi katanya kasih sayang ya, Pak Asin ya, kasih sayang Pak Asin. Yang keempat kebebasan yaitu kebutuhan akal pikiran. Langsung aja saya kasih contoh ini. Kurang berapa menit Pak? Satu menit aja ini nggak salah. Doni selalu keliling dan mencoba bekal dari teman-temannya di kelas. Ini Doni mana? Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Kisah ini kok tempe tahu terus. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang akan bosan. Jadi kayak tempe tahu. Kok juga bujune ya bujune di rumah. Masanya di beda-beda ya. Kok ini bujune? Pak Kunci di rumah makanannya macam-macam. Boleh macam-macam kamu Mbak Ayu. Kebebasan untuk keluar rumah kayak pengen ngopi ya Pak Kunci kebebasan. Ini kalau nggak butuh makanan kayak gitu ya. Jadi kalau pesannya ibu-ibu nanti kalau masak di rumah jangan telur, dengan sup, sayur ini isi nggak apa-apa lah telur ceplok ya soalnya kesini banyak. Nah, orang sudah masak kayak maju bujurnya Pak Asif di rumah ini. Ini sudah untuk baru akhir tak masak. Tak kasih contoh asas realita yang saya paham ya, ada teman saya orang Mamri itu. Oh iya. Namanya siapa Pak? Inisial. Inisial apa Pak Aswin? Anu namanya A.
Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan, Bapak Ibu. Kesenangan. Nah, kesenangan. Penting senang ya, penting kesenangan. Ini contohnya langsung ya. Doni sering gaduh dalam mengambil makanan yang sedang dinikmati temannya. Doni, ya. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu aku lah begitu lah. Si sering nyicip-nyicip dia. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Dan itu saya budo. Aduh ini nama lagi. Nah, dia senang kalau membuat, ada yang senang membuat anaknya nangis. Ono sing senang, ono Pak Opari senang budoi kuliah. Ada ini. Senang, dia puas ya, dia senang berhasil. Iya, karena lapor ya, kadang kita juga butuh, kita juga manusia, gak hanya milik saja, dulu juga kayak gitu. Ini ada yang kocok, ikan bulan, anunya tadi itu masih dalam bulan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ya Bapak ya, kesenangan ya. Nah itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi saya sudah bagian kuesioner ya. Nah di kuesioner itu coba panjenengan di bawah itu ada tabel 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30 dan 4 sampai 40 ya. Itu misalnya 1 sampai 10, Bapak Ibu hitung. Misalnya ini ada 5, 3, 3, 5, 1, 5, 5, 3 jumlahnya berapa? Nanti coba dilihat Bapak Ibu. Paling banyak itu di bagian yang mana? Coba. Itu di bawah kan ada tabel 1 sampai 10. Nah, jumlah poinnya dijumlahkan dimasukkan di tabel 1 sampai 10. Berarti ini yang ini diisi jumlah 1 sampai 10 ini. Yang bawahnya 11 sampai 20. Gak paham ini loh Bapak Ibu. Ini kan ada nomor 1 sampai 40 ya. Nah, ya. Dilingkari kan sudah dilingkari sama mereka. Oh di jumlah poinnya itu dihitung di kolom yang paling bawah. Ini poin untuk pertanyaan 1 sampai 10. Nah, ini poin untuk nomor 11 sampai 20. Nanti nanti ketahuan kebutuhannya itu apa? Nanti akan kelihatan kebutuhannya Bapak Ibu itu sebenarnya di apa? Apa di kesenangan, apa di penguasaan. Ya antara kita tahu nasinya masih. Jadi tentang ini. Ini ya. Ini punyanya Bu Eka. Ini ada Bu Eka sudah selesai teman-teman ya. Nanti dihitung dilanjutkan menulis. Karena ini ada lagi materi 1 Pak Tano. Nah ini di Bu Eka bagian tertinggi itu poin 34 ada di nomor 11 sampai 20. Nah apa itu pertanyaan di situ? Pertanyaan di situ yaitu terkait penguasaan. Berarti Bu Eka ini kebutuhan tertingginya di bidang penguasaan. Dia ingin apa berarti?
dia ini selalu menguasai segala bidang. Iya, kalau di bawah itu kan penguasaan. Jadi Bapak Ibu, kalau yang paling tinggi nomor 1 sampai 10 itu kasih sayang dan rasa diterima. Itu kalau yang tinggi nomor 1 sampai 10 berarti butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kalau yang tertinggi di 2 itu penguasaan. Yang di sesi 3 itu kebebasan. Yang terakhir kesenangan. Nah, nanti dilihat skor tertinggi itu di apa? Berarti panjenengan kebutuhan hidup yang paling utama yaitu kebutuhan hidup yang paling penguasaan. Hati-hati sih 1 sampai 10 paling tinggi ya kasih sayang. Oh berarti dia tahu itu kebutuhan yang paling disenangi, yang paling utama nomor 1 ya. Mungkin itu ya dari saya di Bapak Ibu, karena ini waktunya masih ada 5 menit lagi. Nanti terlalu siang, teman-teman juga sudah mulai lapar ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya melanjutkan dari apa yang disampaikan Pak Aswin. Saya tidak begitu lama-lama. Oke Bapak Ibu, ini saya materi yang terakhir, saya nggak perlu panjang lebar, tapi dari penjelasan dari Bu Mida dan Pak Aswin tadi, Bapak Ibu pasti mereka-reka ini dijelaskan omongan terus KPI dan sebagainya. Kita coba merangkai Bapak Ibu sekarang. Kita akan rangkai struktur yang disampaikan teman-teman tadi, sebenarnya arahnya kemana Bapak Ibu. Saya nanti akan bagian menjelaskan tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru dan bagaimana penyelesaian terkait dengan masalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, disiplin positif itu berangkat dari teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glass. Ini salah satu pemahaman yang digunakan dasar untuk kegiatan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh kementerian kita. Nah, dari teori kontrol ini Bapak Ibu, ada 5 pemahaman yang disampaikan oleh Dr. William ini. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dari pernyataan Dr. William ini menghasilkan apa yang disebut dengan konsep makna disiplin. Lalu teori kontrol yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Maka ini melahirkan apa yang disebut dengan teori motivasi tadi yang disampaikan oleh Bu Widya. Nah, teori motivasi ini Bapak Ibu, ada 3 motivasi dasar manusia dalam melakukan sebuah kegiatan. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Ini masuk dalam motivasi intrinsik. Lalu untuk menghargai diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri ini nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal, yang nanti dari berangkat nilai kebajikan universal itu kita akan membentuk apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi perkenalkan dulu anak-anak kita dengan apa sih nilai kebajikan universal. Sing api-api disik dikenalkan ke anak-anak untuk membentuk dasar bagaimana kita membentuk keyakinan kelas. Lalu Dr. William ini ada menyatakan model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini memunculkan apa yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu, ternyata kita sebagai seorang guru itu harus memiliki posisi kita, mengontrol posisi kita meletakkannya itu sebagai apa?
5 posisi kontrol itu Bapak Ibu, yang pertama adalah penghukum, pembuat terasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini semuanya sering kita lakukan. Semuanya pernah kita lakukan. Lalu bagaimana dengan melihat 5 posisi kontrol ini? Ternyata 5 posisi kontrol ini memiliki dampak Bapak Ibu. Makanya dari analisis dampak itu, maka kita nanti bisa memilih posisi kontrol yang mana yang harusnya kita gunakan. Oke, kalau sudah, saya akan tampilkan dampaknya di 35. Ini Bapak Ibu, ini tabelnya Bapak Ibu. Jadi tadi 5 posisi kontrol kita itu ketika berhadapan, ini maksudnya begini. Jadi ketika kita berbicara 5 posisi kontrol ini, berarti posisi kita berhadapan dengan siswa. Nah, kita bisa menempatkan ada 5 posisi kontrol di sini. Ada penghukum, ada pembuat orang bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Ini mestinya harus dicontohkan secara visual dalam bentuk video, tapi terlalu lama, nanti nggak selesai. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berposisi sebagai penghukum? Posisi penghukum itu, guru yang diperbuat itu adalah menghadir, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu posisi guru sebagai penghukum. Lalu ketika posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya ini ceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa dan sebagainya. Nah, kalau kita berada pada posisi teman, maka ini kita akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dan ketika kita berada pada posisi pemantau, kita sebagai penghitung dan pengukur, kamu gini, kita jadikan parameter. Yang terakhir adalah ketika kita posisikan kita sebagai manager, maka kita berposisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang kita hadapi dengan siswa tersebut dengan alasan-alasan tertentu. Bapak Ibu, di sini dikelompokkan penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu namanya identitas gagal atau yang disebut dengan kontrol dari luar. Ini harus paradigma yang harus kita ubah. Yang kedua, teman dan pemantau itu adalah identitas berhasil atau sukses. Nah, minimal kita berada dalam posisi identitas berhasil atau sukses. Dan yang terakhir adalah kelompok terakhir adalah identitas berhasil atau sukses atau yang berasal dari kontrol diri, yaitu sebagai manajer. Makanya nanti kita sebagai seorang guru harus terletak di mana? Kita akan terletak pada diagram di antara manajer dan pemantau. Itu posisi kita. Karena kalau kita plug sebagai seorang manajer, kadang faktor di lapangan juga kadang tidak memungkinkan. Oleh sebab itu kombinasi itu harus kita jalankan. Lalu guru berkata, kalau misalkan kita menjadi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan dan sebagainya. Ini tabelnya Bapak Ibu bisa dibaca. Yang saya sampaikan di sini adalah dampak Bapak Ibu. Ketika kita menjadi seorang penghukum, maka kita akan memberikan dampak kepada murid. Satu, murid itu akan mengulangi kesalahan. Seperti di awal saya mencontohkan tadi. Kamu tidak mengerjakan PR, tugasmu saya ini nyapu ngarpa. Anak-anak kadang lebih seneng nyapu daripada kamu ngerjain. Ini adalah dampak dari hukuman. Lalu dampak dari membuat orang merasa bersalah, ini merasa rendah diri. Jenenge arek nek di omongin aja omong ora usah nek gurune nek ngono. Yo kawakmu itu nanti justru malah berakibat anak itu posisinya sangat bersalah. Semacam itu. Lalu berposisi sebagai teman, ini malah tidak mandiri. Jadi seolah-olah murid rasa konco. Kalau di SD saya rasa kita hanya memposisikan saja. Ini yang bayar misalkan SMA, guru SMA itu sangat riskan sekali. Saya rasa ini sulit untuk kita terapkan. Lalu ada posisi pemantau. Dampaknya bagi murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini pemantau. Dia akan berfokus pada apa yang dipantau oleh bapak ibu gurunya. Dia akan terfokus sama itu. Ini dampak yang diakibatkan murid ketika dia pada posisi pemantau. Ketika tidak ada pemantau, maka murid bebas melakukan apa yang dia. Yang terakhir adalah dampak bagi murid ketika kita menerapkan manajer.
adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara membagi diri. Ini yang disebut tadi, yang saya disampaikan tentang disiplin positif, terus keyakinan kelas dan sebagainya. Ini adalah langkah-langkah kita sebagai seorang manajer, bagaimana kita menata murid kita ketika dia mengalami miskonsepsi dengan keyakinan kelas, kita memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Kalau kita sudah berposisi kontrol sebagai manajer, lalu bagaimana cara penyelesaiannya adalah dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi itu tidak hanya bisa kita pakai untuk anak didik, neng bojo iso, neng anake dhewe iso, neng sembarang. Aslinya segitiga restitusi ini adalah bentuk aplikasi parameter seseorang untuk menyelesaikan sebuah problem. Makanya dikasih jalan yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini kalau diterapkan sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Nih, oke mangan timun Bapak Ibu untuk pelatihan pertama. Karena memotivasi kita untuk darah tinggi untuk pertama kali. Harus sabar. Karena ini butuh uji coba berkali-kali, kita butuh skill kemampuan untuk berbicara, sehingga untuk melatih ini kita harus membutuhkan waktu yang lama, kepiawaian kita dalam berbicara. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu, yaitu ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Sekarang segitiga restitusi ini tidak boleh siklus begini, harus tahapannya harus dari bawah sampai kiri dan sampai kanan, tidak boleh dibolak-balik. Karena ini sudah satu rumusan, sehingga segitiga restitusi ini tahapannya harus semacam ini. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita berbicara segitiga restitusi ini adalah alat untuk menyelesaikan manakala siswa terjadi miskonsepsi dengan keyakinan kelas, ya. Artinya berarti bermasalah, katakanlah bermasalah. Sekarang menstabilkan identitas. Kenapa siswa itu harus distabilkan identitasnya? Biasanya bocah itu nek salah teko ujug-ujug kok niku kaya tonor ini kandhani. Dia belum mengungkapkan bentuk kesalahannya sama guru dan sebagainya, sudah dihadang dengan semacam itu. Iki jargoni iso ujar angel kalian. Nah, ini sulit ketika siswa itu sudah salah, datang langsung divonis semacam itu, maka identitasnya ini belum stabil Bapak Ibu. Dan ini riskan untuk mencari sebuah solusi akan sulit terjadi. Makanya ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Yaitu dengan cara bagaimana kita mengolah kata bahasa yang intinya nanti akan mengarah pada setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Sehingga si siswa ini merasa dirinya tenang dulu, stabil dulu. Kon lungguh se, kon anteng se, lungguh se penak, jauh ngomong se anteng. Ketika emosinya sudah reda, sudah tenang, identitasnya sudah stabil, barulah kita melangkah pada validasi. Yaitu untuk stabil identitas itu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan romantik Bapak Ibu yang mengatakan, awakmu nek nglakoni ngono jujur awakmu. Biyen Pak Guru ku ya tau nglakoni kaya ngono. Dengan semacam itu seorang siswa akan merasa bukan dirinya sebagai satu-satunya yang bersalah, tapi ternyata orang lain juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Sehingga psikologisnya stabil. Kalau dia sudah stabil, sudah tenang, sudah enak, jangan pas posisi marah terus kita cari solusi. Terus kalau berdua ala-ala dong, awake dhewe nek bojo lagi modern terus diskusi. Berat apa sampai Pak? Biasanya ini kan diskusi tadi arahnya ke sana. Kan gitu. Bukan curhat ini tadi hanya mengandung. Lalu yang selanjutnya adalah ketika semuanya sudah stabil, sudah enak, maka kita masuk dalam validasi kebutuhan. Lalu kita validasi dulu kesalahannya, kita validasi. Bagaimana memvalidasi kesalahan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini terkait 5 kebutuhan dasar tadi. Kita validasi dulu kesalahannya itu apa sih, motivasinya, yaitu terkait dengan masalah 5 kebutuhan dasar. Kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setiap anak melakukan kesalahan itu pasti punya alasan.
Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berarti kita mencoba menggali, menawarkan solusi lain. Nek komo awakmu pingin ini umpama nggak angge iku no kepiye? Misalkan satu contoh, ada anak coret-coret tembok, kita ajak, kita panggil, kenapa kok coret-coret tembok? Itu jangan gini, oh gitu. Berarti bagaimana kalau sekarang kita ubah mencoretnya itu di atas kertas gambar, misalnya semacam itu. Jadi ini untuk memvalidasi bahwasanya kita tahu dia melakukan itu punya alasan. Nah, sekarang kalau sudah setahun validasinya sudah jelas, lalu kita akan menanyakan keyakinan. Maka konsep yang pertama kali adalah bentuk dulu apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Ketika sudah validasinya tepat, maka kita tanyakan tentang masalah keyakinan. Kira-kira sing mbok lakoni iku mau ono enggak sing bertentangan dengan keyakinan kelas sing wis disepakati. Oh ono Pak, misalkan semacam itu. Nek ono menurut iki kudu kepiye? Oh kudu tak ubah. Oh terima kasih nek pancene belum dirubah. Terus nek wis iso berubah, kira-kira awakmu iku sok ben arep dadi wong kaya apa? Saya ingin jadi orang yang bertanggung jawab. Nek sampai ingin jadi orang bertanggung jawab, kira-kira cara nih kepiye? Gak nglakoni ini mana Pak? Ini adalah sertifikat restitusi. Jadi membenahi kesalahan dari dalam diri tidak dengan cara memantau, menghukum dan sebagainya. Sehingga sertifikat restitusi ini sangat cocok sekali. Oke, demikian Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan tidak begitu panjang lebar, tapi ini sedikit sangat bermanfaat bagi kita ketika semuanya tadi dilakukan, mulai dari disiplin positif tadi, mulai dari keyakinan kelas sampai sertifikat restitusi ini. Kalau kita terapkan di lembaga kita, maka insya Allah budaya positif di lembaga kita ini akan tercipta. Harapannya ke depan kita memiliki generasi bangsa yang memiliki budaya yang positif. Dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,